Assalamualaikum guys. Sekarang kita akan melihat tempat pengambilan air suci di Candi Muaratakus yang akan nanti dibawa ke tempat ritualnya. Jadi ada tempat ritual air suci. Kita sekarang bersama Bapak Kijul. Ini Bapak Kijul. Kalau secara adat ini Pak Cik saya, karena istrinya sepupu Bapak saya. Jadi kalau ada saudara-saudara nanti yang mau berkunjung ke candi, temui Pak Kijul sebagai perwakilan dari BPCB Badan Pelestarian Cagar Budaya. Nanti kita coba tengok air sucinya. Gak ada batin? Dari siku aja Pak, tilu Pak. Lah Pak, sini kita akan mengambil air yang dijadikan untuk mengaduk tanah ya. Pemasangan tanah. Inilah tanah ritual itu, air yang dianggap air untuk ritual itu air suci lah istilahnya. Air suci. Air suci itu diambil dari sini, kemudian nanti dibawa ke candi. Nah, di candi itu nanti dicampur dengan tanah yang dibuat tanah liat itu digosok. Dia akan lengket sendiri. Nah, dia otomatis lengket sendiri dengan itu nanti. Jadi air inilah air suci yang dianggap ritual. Yuk kita lihat ke dalamnya. Silakan. Nah, inilah air suci yang dijadikan untuk campuran tanah dalam pembuatan Candi Muaratakus. Sekarang air ini kita ambil nanti kita praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Oke, saudara, sahabat Chandra, sekarang kita melihat prosesi pengambilan air yang dilakukan oleh Pak Kijul sebagai penjaga sini perwakilan BPCB. Ya, sekarang air yang sudah diambil kita bawa nanti ke tempat proses pengadukan untuk dijadikan candi. Oke, sekarang kita melihat bagaimana cara proses pemasangan batu ini dari air suci tadi. Batu ini nanti disusun, dijadikan bahan. Silakan Pak Kijul, caranya seperti apa? Nah, ini cara pembuatan air suci tadi. Air suci ini dianggap sebagai perekat batu, mengikat batu itu. Nah, digosok-gosok, ya. Setelah digosok nanti dia mengeras. Ya. Setelah digosok nanti dia mengeras. Kemudian dibiarkan nanti. Begitu lengketnya. Luar biasa. Itulah manfaat air suci tadi untuk melengketkan batu yang akan dibentuk seperti Candi Muaratakus nanti. Sangat luar biasa. Ya, inilah bukti dari kekuasaan dari Allah yang memberikan kesucian kepada air tadi. Air inilah yang melengketkan jadi seperti semen susunan batu bata yang dibuat candi. Ini contoh tempat sakral yang sudah jadi untuk proses ritual dulu oleh orang-orang terdahulu. Inilah proses pembuatan candi. Jadi ini sudah mengeras dia, lengketnya langsung. Sebuah keajaiban juga. Digosok, disiram dengan air suci, kemudian lengket. Inilah yang dibuat oleh orang dahulu membangun candi. Ini salah satu contoh. Nah, Pak Kijul ini yang telah mempraktekkan tadi. Jadi kira-kira berarti membutuhkan waktu lama juga menggosok ya. Jadi pemasangan candi ini membutuhkan beberapa generasi. Ya. Jadi secara temuan Muaratakus itu batunya ada dua jenis batu, yaitu batu tuk, yaitu batu pasir dan tanah merah. Jadi sistem pemasangan dan pengadukan bahan digunakanlah air suci tadi. Jadi untuk pemasangan namanya sistem pengosokan yang kita praktekkan tadi. Jadi air suci itu dibawa ke sini dulu untuk ritual. Jadi gedung satu ini, bangunan satu inilah tempat ritual menggunakan air suci. Kalau dalam istilah kita air ini didoakan di sini dulu, nanti baru diaduk-aduk. Tadi Pak Kijul juga melaksanakan ini walaupun tidak berdoa, ternyata air ini sudah menunjukkan adanya
perekat. Nah, jadi perekat satu. Jadi setiap dibangun nanti naik satu digosok lagi, naik satu digosok lagi, naik satu digosok lagi. Nah, itulah candi yang dibangun sehingga candi itu menjadi tinggi dan berbentuk sesuai dengan, kalau menurut Ustaz Zulkarnain, candi ini melambangkan tauhid Allah. Nah, ini menurut Ustaz Zulkarnain dari hasil kajian dia bahwa di sini dulu pernah ada istri Nabi Ibrahim yang ke-6, yang ke-7, yang ke-7 yang disebut dengan Siti Damar. Nah, inilah dulu karena Damar itulah dibawa ke Sumatera Utara yang sekarang disebut dengan Kampung Barus karena Damar itu di Sumatera Barat namanya Barus. Oke, kita nengok lagi candi nanti hasil dari proses perekatan batu-batu yang dibangun. Jadi bahan pertama batu pasir dengan tanah merah. Tanah merah ini terdapat di Pongkai ya. Pongkai itu dalam bahasa kitanya itu tanah berlobang. Pong artinya lobang, kai tanah. Pong artinya lobang, kai artinya tanah. Jadi tanah berlobang. Artinya kenapa dia katakan tanah berlobang? Karena tanah itu yang diambil untuk merekatkan candi ini. Nah, ini buktinya sejarah yang ada. Jadi batu ini batu asli ya. Batu asli dari tanah Pongkai ini. Nih. Kemudian Pak Gijul juga mengatakan sekarang banyak lagi temuan-temuan di sekitar candi ini. Tadi ada arca, ada Trisula, Ganesha, Dewi Tara sudah ditemukan sekarang. Tapi belum diekspos karena kita tidak punya museum di sini. Ditaruh di museum di Batu Sangkar, Badan Pelestarian Situs Budaya BPCB. Nah, inilah perwakilan dari Pak Gijul bersama acik saya, Cik Wasnida yang menjaga candi. Setiap naik batu itu digosok ya? Iya. Setelah digosok siram lagi dengan air suci tadi. Jadi bangunan candi itu ada namanya pondasi, itu tapak kerjanya dia diratakan. Oh, tapak kerja. Jadi ada penggerasan. Oh, ada penggerasannya. Jadi batanya akan disusun mengikutkan pondasi. Oh. Jadi ya setelah digosok dia tambah lagi, dia akan meninggi. Jadi proses pembuatan contoh bentuk bangunan, prosesnya itu yang disebut pembersihan. Ya, itu ada bacokan namanya. Oh, jadi dibacok dengan yang disebut peralatan untuk kapak-kapak batu. Disebut ada proses. Jadi ini tidak pakai semen ya? Pakai gosok tadi. Jadi serbuk ini akan menjadi lemnya. Jadi mereka lemnya. Oh, jadi pecahan-pecahan tanah merah itu menutup pori-porinya. Oh, jadi lemnya. Masya Allah, sungguh luar biasa candi Portakus ini. Ini baru kita dapat karena Pak Gijul yang menjelaskan tadi. Jadi disusun terus ya. Berarti membutuhkan waktu lama lah ya. Waktu lama dalam membangun candi ini. Jadi Portakus itulah sistem geotermal yang tinggi. Jadi zaman dulu itu ceritanya dari Pongkai sampai ke candi ini dikirimlah tanah bersusun-susun. Yang sebelah belakang menyusun ya, dikirim terus. Nah, jadi proses pembentukan kayak batu bata ini di candi ini. Di candi. Oh, di candi ini dibuat maksudnya. Tanahnya dari Pongkai. Jarak Pongkai ke sini kalau dipikirkan karena sekarang sudah tertutup LTA, itu lebih kurang 8 km. Jadi 8 km lah orang bersusun dulu membangun candi ini. Dari sumur suci tadi, ritual pemasangan batu, kita sekarang sudah sampai di kompleks candi. Ini candi tua, Wali Gai Stupa, sampingnya candi Balangka, candi bungsu. Nah, inilah proses pembuatan candi itu tidak menggunakan semen, tapi menggunakan air suci, ritual dari sumur yang kita lihat tadi. Ini hasilnya. Kalau ini susunan terbaru. Inilah candi tua yang tidak menggunakan semen, tapi menggunakan ritual air suci yang digosok, kemudian lengket batu itu. Batu itulah nanti yang disusun, yang ambil dari tanah Pongkai, yang dikirim ke sini dengan cara lebih kurang 8 km itu dengan cara masyarakat berbaris, tanah itu dibentuk, kemudian digosok dengan air suci yang melalui ritual tadi, maka disusun lagi. Oke, sahabat Chandra, ini adalah daun bodi. Daun bodi ini sejarahnya dibawa oleh Raja Asoka. Daun bodi pertama sudah mati, kemudian ada daun bodi yang sudah berkembang dibawa ke sana, kemudian tumbuh lagi di India dibawa oleh Raja Asoka. Jadi daun bodi ini melambangkan ada 8 stupa, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti ini yang dijadikan sebagai puncak candi itu. Paskan dia di dekat sini. Kayak ginilah. Inilah yang diambil oleh Borobudur.
Borobudur mengambil ini yang di Muara Takus puncaknya hilang. Ya, mungkin tertimbun entah apa namanya dulu karena sudah sejarah lama. Inilah buktinya. Ya. Oke, sahabat Chandra, sekarang kita closing statement kunjungan singkat kita ke Candi Muara Takus. Ini adalah Candi Palangka yang dibangun tadi dengan batu, dengan tanah tadi. Kalau kita pikir lama juga bangunnya. Ini Candi Malikebuka yang dilihat orang sebagai tauhid, lambang tauhid, keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang itu adalah candi bungsu karena kecil, karena dianggap baru dibangun. Dan inilah candi tertua yang disebut dengan candi tua. Ya, oke. Demikian perjalanan sejarah kita dari air suci yang digunakan ritual untuk membangun candi dengan menyusun tanah liat. Sekarang kita tutup di inilah hasil dari ritual tadi yang menghasilkan candi. Sampai jumpa. Salam Chandra John Asmara. Like, share, subscribe, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa.